Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Siswa-siswi kelas 12 IPA maupun IPS yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, hari ini Ustadz akan melanjutkan daripada menerangkan bab 1 tentang materi pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang 2 minggu yang lalu Ustadz sudah terangkan pola hidup sederhana dalam Al-Qur'annya. Ya, sekarang hari ini Ustadz akan jelaskan pola hidup sederhana dalam perspektif hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz akan bacakan hadis yang ada di dalam buku elektronik digital Al-Quran Hadis kelas 12 yang sudah Ustaz share di dalam grup Al-Quran Hadis setiap jenjang baik IPA maupun IPS. Nanti kalian bisa lihat-lihat ya. Baik, Ustaz akan jelaskan aja langsung. Kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr. Ya. Nah, Abdullah bin Amr atau biasa disebut Ibnu Amr. Kenapa disebut Ibnu Amr? Karena nama Abdullah waktu itu ada 3. Ada Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Amr, ada namanya Sayyidina Abdullah bin Umar, dan namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, mereka hidup di zaman yang sama, ya, gede, ya. Mereka dewasa, nggak terlalu terpaut jauh umurnya. Remaja nggak terlalu terpaut jauh umurnya. Nah, untuk membedakan mana anaknya si Amr, mana anaknya Sayyidina Umar, mana anaknya Sayyidina Mas'ud, maka mereka menyebut dengan sebutan, kalau Abdullah bin Umar dipanggil dengan sebutan Ibnu Umar, kalau Abdullah bin Amr disebutkan dengan Ibnu Amr, kalau anaknya Sayyidina Mas'ud disebutkan Ibnu Mas'ud. Maksudnya apa? Itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibnu Umar berarti Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau Sayyidina Amr, Ibnu Amr, maka disebutnya Sayyidina Abdullah bin Amr untuk membedakan mereka. Maka di sini ada kalimat An Abdullah bin Amr atau biasa disebut Sayyidina Ibnu Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Marra bi Sa'din, melewati Sa'id wa huwa yatadawwa'u, yang sedang berwudu. Ya, Nabi ketika berjalan mau menuju masjid melihat Sa'id lagi wudu. Lalu faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadzal sarafu?" Kenapa kamu berlebih-lebihan seperti ini? Kenapa kamu ambil wudu airnya sampai tumpah-tumpah, sampai berlebih-lebihan? Faqala, lalu Sayyidina Sa'id berkata, Afil wudu'i israfun, apakah dalam wudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Sayyidina Sa'id lantas bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan, ada yang dianggap mubazir gitu? Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, na'am, menjawab, iya, itu salah satunya, perbuatan yang mubazir, ya, berwudu dengan takaran air yang berlebih-lebihan. Wa in kunta ala nahari jarin, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir, itu juga disebut berlebih-lebihan. Nah, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan wudu pun, dalam perkara wudu kita nggak boleh berlebih-lebihan, harus hemat, harus sederhana, memakai air wudu sesuai dengan takaran wudu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita kalau nyalain keran baik di masjid ataupun di rumah, ya, kita menyalakan keran buat wudu, Masya Allah, kita fullin tuh kerannya sehingga airnya mengucur dengan deras. Padahal dengan keran yang setengah atau yang sedikit kita bisa manfaatkan itu.
untuk berwudu secara maksimal dan tidak berlebih-lebihan. Itu aja kategorinya sudah melakukan hal yang boros ketika kita melakukan dengan full untuk sekedar berwudu. Bahkan Nabi bilang di sini apa? Wa in kunta ala nahrin jarin. Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir, walaupun kita wudunya di atas sungai yang mengalir tuh, di sungai atau di laut. Ya, tapi wudunya secara berlebih-lebihan itu juga kategorinya boros walaupun di sungai yang mengalir. Tidak mencerminkan daripada pola hidup sederhana. Untuk itu mari kita terapkan tuh mulai dari wudu. Insya Allah kalau wudu kita udah bisa tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan takaran kita dalam berwudu, insya Allah kita telah menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke dalam hadis yang selanjutnya. An Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Qala, beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yaddi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Tangan yang mau bersedekah, yang mau memberi, yang mau memberikan pertolongan lebih baik daripada tangan yang meminta. Wabda biman ta'ulu, maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maka mulailah dari orang-orang yang mulai menjadi tanggunganmu. Siapa? Kalau kita sudah berkeluarga, anak istri kita. Kalau kita belum berkeluarga, kita bantuin tuh orang tua kita. Nanti kalau kita udah kerja, kita dapat rezeki yang halal, yang berkah, ya rezeki kita berikan kepada orang tua kita, nyenengin hati orang tua kita, banggain hati orang tua kita. Lalu kita berikan sedekah kepada orang-orang yang berhak. Kalau kita sudah berkeluarga, berikan itu kepada anak istri kita yang menjadi tanggungan pada orang tua kita. Bahkan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Kita mampir silaturahim dalam rasa syukur kita kepada guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Wa khairu shadaqatin an zuhri gina. Ya. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup. Ya, sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup. Apa? Maksudnya cukup nih buat kebutuhan hari-hari. Ya. Untuk kebutuhan dirinya udah cukup, maka dia harus sedekah. Sebaik-baik sedekah dari orang-orang semacam itu. Ya, Masya Allah. Jadi kebutuhan rumahnya udah merasa cukup, udah merasa lebih, udah merasa gak ada yang kekurangan, dia harus sedekah, bantuin orang lain. Ya, lagi susah di masa pandemi seperti ini, hal-hal ini begitu sangat diperlukan untuk orang-orang yang betul memang memiliki kelebihan harta. Jangan sampai harta itu hanya dipendam atau dinikmati untuk mereka saja. Bagilah kepada yang membutuhkan. Lanjutnya, wa man yasta'fif yu'ifahullahu. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya. Siapa yang berusaha untuk hidup sederhana, untuk hidup tidak boros, maka Allah akan ajarin dia bagaimana cara untuk hidup sederhana, bagaimana cara untuk tidak boros, bagaimana cara mengeluarkan uang sebaik-baiknya. Wa man yastagni yughnihillahu. Dan siapa saja orang yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Siapa saja orang yang merasa cukup, ya merasa cukup tuh, enak, maka Allah akan cukupkannya. Ya, nggak merasa kurang gitu, enak aja. Alhamdulillah bisa makan, pakai nasi, pakai ayam, pakai sop misalkan. Ya itu dia cukup, dia senang. Dia merasa cukup, alhamdulillah hari ini
masih bisa dapat uang jajan. Alhamdulillah hari ini masih bisa belajar walaupun online PJJ. Alhamdulillah masih bisa tatap muka sama guru sama murid walaupun tatap muka jarak jauh antara satu dengan satu hanya melalui video, baik dengan Zoom maupun dengan YouTube. Kalau kita punya rasa seperti itu, rasa yang selalu cukup apa yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan dia punya sesuatu. Bahkan Allah bakal tambah dia punya rezeki. Allah bakal berkahi terus hidupnya. Karena apa? Di dalam hatinya, di dalam jiwa raganya, gerak-geriknya selalu dalam kecukupan, selalu dalam merasa cukup. Inilah ciri-ciri orang yang memang punya pola hidup sederhana. Dia merasa cukup. Dia nggak merasa kepengen seperti si A, si B, si C yang punya ini dan punya itu. Enggak. Dia udah merasa cukup, merasa terpenuhi. Udah segini aja udah alhamdulillah. Apalagi kayak orang gitu, masya Allah dan gitu. Dia nggak iri, nggak dengki hatinya kepada si A, si B dan si C yang punya kelebihan harta dibandingkan dia. Dia cukupi itu semua, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan cukupkan dia. Maka Allah akan senengin hatinya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merasa cukup daripada rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu saja daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang pola hidup sederhana. Semoga yang tadi Ustadz sudah terangkan perihal hadis-hadis itu bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat Ustadz dan bermanfaat buat kalian semua, dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup sederhana dimanapun kita berada, dalam keadaan kaya, mampu, ataupun dalam keadaan susah. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.